Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda PCX 160 eHEV atau sering kita kenal PCX Hybrid versi 2023. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black gold for your love. Oke, jadi ini dia kawan-kawan penampakan dari PCX 160 eHEV atau sering kita kenal PCX Hybrid terbaru 2023 yang dibanderol di harga 43.550.000 untuk OTR Bekasi. Jadi jika kita bandingkan harganya dengan PCX yang biasa yaitu PCX ABS, selisihnya kurang lebih 8 jutaan kawan-kawan. Lalu apa sih yang spesial dari motor ini? Langsung saja kita bahas. Oke, kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visor seperti PCX pada umumnya menggunakan warna smoke atau gelap dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi namun cukup lebar di sini. Kemudian terdapat stripping bertuliskan HSTC di bagian visor sebelah kiri. Jadi memang PCX Hybrid ini sudah tersedia fitur HSTC atau Honda Selectable Torque Control atau yang sering kita kenal traction control kawan-kawan. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan visornya. Nah, yang berbeda jika kita bandingkan dengan PCX pada umumnya yaitu di bagian tulisan Hondanya. Jika di PCX pada umumnya menggunakan stripping, sedangkan di PCX Hybrid atau eHEV ini menggunakan emblem berwarna krum kawan-kawan. Nah, di bagian bodi depannya full putih. Putihnya ini sama seperti PCX pada umumnya yaitu putih glossy. Kemudian di bagian pencahayaannya sama-sama LED dengan desain yang sama juga. Nah, perbedaannya di PCX Hybrid itu terdapat aksen berwarna biru seperti ini kawan-kawan, yang tentunya tidak ada di PCX biasa. Ini ciri khas dari PCX Hybrid ya, ada aksen warna biru. Jika kita bandingkan dengan PCX pada umumnya, biasanya untuk aksennya ini berwarna krum kawan-kawan. Kita akan lihat ya untuk nyalanya seperti apa. Kita nyalakan terlebih dahulu di bagian kunci kontaknya. Nah, ini posisinya sudah menyala, kurang lebih penampakannya seperti ini ketika lampu PCX Hybrid dinyalakan. Jadi di bagian tengah sini dia ada aksen biru, tapi birunya tidak terlalu pekat kawan-kawan. Jadi seperti biru transparan ya. Kemudian untuk tampilan daripada DRL-nya sama seperti PCX pada umumnya, tidak ada bedanya. Menggunakan DRL 2 tumpuk, kemudian total terdapat 5 cluster di bagian headlampnya kawan-kawan. Sekarang kita turun ke bagian fairing dan bagian kaki-kakinya. Jadi di bagian fairing atasnya menggunakan warna putih. Nah, di sini terdapat emblem bertuliskan eHEV yang tentunya tidak ada di PCX pada umumnya. Untuk bagian emblemnya sendiri menggunakan paduan warna krum dan warna biru di bagian huruf E-nya ya. Ada titik 2 di sini. Kemudian di bagian fairing tengah hingga ke bagian bawah atau bagian undercoil-nya ditarik hingga ke bagian belakang. Ini menggunakan warna biru kawan-kawan. Birunya ini doff ya, yang memang hampir ke hitam jika dilihat sekilas. Jadi jika PCX pada umumnya full putih dari bagian atas hingga ke bawah, sedangkan PCX Hybrid dia menggunakan warna biru. Ini salah satu khas dari PCX Hybrid kawan-kawan. Kemudian di bagian fender depannya warnanya full putih glossy di sini. Untuk bagian suspensi depannya teleskopik sama seperti PCX pada umumnya. Nah, di bagian pengereman tentunya sudah disc brake dan sudah ABS. Nah, yang berbeda di sini jika kita bandingkan dengan PCX pada umumnya, untuk PCX 160 versi 2023 grid ABS-nya ini tidak lagi terpisah, melainkan dia menjadi satu ya, seperti di Vario 160. Sedangkan di PCX Hybrid ternyata dia masih terpisah seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk sensornya sendiri posisinya juga sama, berada di bagian suspensinya, dia nempel. Kemudian di bagian velgnya sama seperti PCX pada umumnya, menggunakan palang berbentuk Y yang miring ke belakang, warnanya juga full hitam doff, tidak ada warna yang spesial. Bannya juga sama seperti PCX pada umumnya, 110/70, ringnya 14 tentunya sudah tubeless. Ban yang digunakan di sini adalah merek IRC kawan-kawan. Sekarang kita bahas ke bagian kokpitnya. Jadi jika kita melihat dari bagian luar seperti ini
Ini mirip dengan tampilan speedometer PCX pada umumnya. Namun ketika kita nyalakan kawan-kawan, di sini terdapat beberapa fitur yang tidak ada di PCX biasa. Yang pertama dari bagian atas ada indikator jam, kemudian ada indikator kecepatan dan ada assist charge di sini. Jadi fungsi dari assist charge ini akan memberikan tenaga tambahan ketika kalian berhenti kemudian buka gas secara mendadak atau bisa dibilang snapping. Dan bisa dilakukan kurang lebih 20 sampai dengan 25 kali. Nah, power yang diberikan kurang lebih sekitar 1,9 PS. Contohnya ketika kalian berhenti di lampu merah atau di tanjakan, kemudian kalian buka gas, snapping ya, secara mendadak. Itu dia akan memberikan tenaga tambahan kurang lebih 1,9 PS. Jadi jika kita bandingkan dengan PCX pada umumnya, kalian jejerkan kemudian buka gas secara bersamaan, otomatis si PCX hybrid ini lebih powerful dan lebih ngacir duluan. Kemudian di bagian bawahnya terdapat indikator seperti baterai, kemudian indikator bahan bakar, kemudian ada indikator average, ada indikator HSTC, kemudian ke odo, dan ada trip kawan-kawan. Nah, di bagian sebelah kiri terdapat indikator riding mode. Jadi memang salah satu fitur unggulan dari PCX hybrid ini tersedia riding mode. Jadi seperti Moge ya. Terdapat dua riding mode di sini yaitu S dan D. Jadi D ini posisi idling ya, posisi ISS-nya menyala. Buat kalian yang ingin berkendara santai-santai bisa ke posisi D. Sedangkan jika kalian ingin tenaganya lebih keluar, lebih powerful, bisa kalian arahkan ke S atau mode sport kawan-kawan. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat beberapa indikator juga. Contohnya indikator traction control, ABS, kemudian ada sen seperti ini, lampu jarak jauh di bagian atas. Kemudian ada beberapa indikator seperti engine check juga. Kemudian di sini juga ada indikator keyless kawan-kawan. Dan ada tulisan PCX tentunya ya, warna biru yang menyala, yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan. Di bagian bawahnya terdapat dua tombol, select dan set, yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Jadi memang secara fitur, selisih 8 juta, fiturnya ini jauh jika dibandingkan dengan PCX pada umumnya. Lanjut ke bagian stangnya. Di bagian stang sama seperti PCX pada umumnya, tidak ada perbedaan, menggunakan stang yang telanjang ya, tidak dibalut dengan cover. Desainnya melengkung menggunakan warna chrome. Kemudian di bagian cover bracketnya ini menggunakan paduan dua warna yaitu hitam dengan chrome juga. Nah, untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada tombol mode. Jadi di bagian depan ini yang berfungsi untuk memindah modenya atau riding mode. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada klakson dan ada sen. Di sebelah kanan ada starter dan hazard kawan-kawan. Sedangkan di bagian atasnya ini terdapat engine cut atau engine stop yang tentunya tidak ada di PCX pada umumnya. Di sini menggunakan tombol berwarna merah. Jadi seperti motor sport ya. Biasanya jadi pertanyaan, "Bang, ketika saya ingin ke mode ISS on atau menyalakan ISS itu gimana, Bang? Di sini kan tidak ada tombol ISS. Biasanya di PCX pada umumnya di sini disediakan tombol ISS. Sedangkan PCX hybrid di sini tidak ada tombol ISS kawan-kawan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk ISS-nya itu menjadi satu dengan riding mode. Jadi ketika di mode D itu ISS-nya akan otomatis menyala. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian di bagian keamanan tentunya sudah smart key atau keyless. Dari segi tampilannya sama seperti PCX pada umumnya. Untuk tampilan knobnya di bagian sebelah kanan terdapat tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka bagian jok dan bagian tangkinya kawan-kawan. Kemudian di bagian sebelah kanannya lagi terdapat cover kunci darurat. Nah, di bagian sebelah kiri terdapat rak yang tertutup yang ketika kita buka di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB. Jadi sama seperti PCX pada umumnya. Nah, perbedaannya di sini di bagian remote atau keyless-nya kawan-kawan. Jika kita lihat di PCX pada umumnya untuk emblem 3D-nya menggunakan warna chrome, sedangkan di PCX hybrid ini menggunakan warna biru seperti ini. Jadi terkesan lebih mewah dan tentunya hybrid banget tampilannya seperti ini. Lanjut ke bagian tangkinya. Tangkinya sama seperti PCX pada umumnya, dapat menampung sebanyak 8,1 liter. Kemudian di sini juga disediakan cap holder yang berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kalian mengisi bahan bakar. Kemudian untuk bagian tengahnya ini menggunakan full plastik kasar, sedangkan sisanya di bagian sampingnya putih glossy kawan-kawan. Untuk dudukan di bagian step floor-nya sama seperti PCX pada umumnya, jadi terdapat dua posisi selonjoran dan posisi standar atau posisi biasa. Lanjut ke bagian joknya. Nah, di bagian joknya seperti PCX ABS, dia menggunakan paduan dua warna, yaitu abu-abu di bagian depannya, kemudian di bagian tengahnya hitam, di bagian belakangnya lagi menggunakan warna abu-abu, kemudian di bagian bawahnya menggunakan hitam. Jadi menggunakan paduan dua warna. Nah, di bagian abu-abunya dia terdapat tekstur bintik-bintik, sedangkan di warna hitamnya dia polos. Ini dia untuk perbandingan antara abu-abu dengan hitamnya.
Sekarang kita bahas ke bagian bagasinya. Jadi di bagian bagasinya berbeda dengan PCX pada umumnya yang kapasitasnya 30 liter. Di PCX Hybrid ini hanya 24 liter. Karena 6 liternya di bagian belakang digunakan untuk baterai, kawan-kawan. Jadi ini salah satu keunggulan dari PCX Hybrid yang membuat harganya terpaut lebih mahal, karena di sini terdapat baterai lithium dengan tegangan 50,4 volt, kawan-kawan. Jadi dengan adanya baterai ini akan memberikan tenaga tambahan seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya. Ketika bukaan gas di awal atau snapping itu memberikan tenaga kurang lebih sekitar 1,9 PS. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar juga menjadi lebih irit karena ada bantuan tenaga baterainya, kawan-kawan. Jadi PCX Hybrid itu bukan full listrik, tetap menggunakan bensin atau bahan bakar, namun ada tenaga tambahan dari baterainya ini, kawan-kawan. Jadi berdasarkan data untuk PCX pada umumnya dalam 1 liter dapat menempuh jarak kurang lebih sejauh 53 km, sedangkan PCX Hybrid ini bisa 55 km. Jadi selisihnya dalam 1 liter bahan bakar kurang lebih sekitar 2 kilometeran, lebih irit PCX Hybrid jika dibandingkan dengan PCX pada umumnya. Itulah kenapa motor ini harganya terpaut lebih mahal jika dibandingkan dengan PCX pada umumnya, selisihnya 8 jutaan. Karena memang baterainya ini harganya mahal. Lanjut ke bagian bodi belakangnya. Di bagian bodi belakangnya sama seperti PCX pada umumnya, menggunakan warna full putih glossy hingga ke bagian behel belakangnya. Di sini juga disediakan dudukan box belakang ya, yang tertutup oleh cover. Jadi ketika kita buka, di sini disediakan dudukan untuk memasang box belakang, kawan-kawan. Nah, perbedaannya jika kita bandingkan dengan PCX pada umumnya di bagian emblemnya. Jika di PCX ABS emblemnya menggunakan warna emas, kemudian di PCX CBS menggunakan warna chrome, sedangkan di PCX Hybrid ini menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian atas dan bawahnya chrome, sedangkan di bagian tengahnya terdapat aksen warna biru. Jadi jika kita melihat ya PCX di jalan, emblemnya warnanya biru seperti ini, sudah dipastikan itu PCX Hybrid atau EHEV. Kemudian untuk PCX Hybrid 2023 tidak ada tambahan emblem 160 seperti PCX pada umumnya. Jadi untuk PCX pada umumnya di versi 2023 itu ada tambahan emblem 160, sedangkan di Hybrid hanya bertuliskan PCX saja, kawan-kawan. Kemudian perbedaan berikutnya di bagian tampilan stop lampnya. Jadi secara umum tampilannya sama seperti PCX pada umumnya. Dia menggunakan LED dengan desain membentuk huruf X, kemudian sennya berada di bagian kanan dan kirinya. Nah, bedanya untuk PCX Hybrid dia tidak menggunakan mika berwarna merah, sedangkan mikanya ini menggunakan warna biru transparan. Jadi jika kita melihat dari kejauhan seperti ini, dia ada aksen biru-birunya, kawan-kawan. Sedangkan untuk PCX pada umumnya dia kan warnanya merah ya. Kita akan coba nyalakan untuk melihat tampilannya seperti apa ketika menyala. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian kita coba di posisi hazard menyala, kawan-kawan. Nah, ini dia untuk penampakannya. Jadi ketika menyala dia sama-sama warnanya merah, namun ketika dimatikan dia akan berubah warna menjadi warna biru. Itu salah satu perbedaan antara PCX Hybrid dengan PCX pada umumnya. Kemudian di sini sama terdapat lampu penerangan plat nomor untuk fendernya, ukurannya lebar dan panjang sama seperti PCX yang lain. Menggunakan bahan plastik kasar ya, full hitam doff, ada tambahan mata kucing di bagian bawah headlampnya. Nah, kurang lebih penampakan fullnya seperti ini dari bagian belakang hingga ke bagian stop lamp dari PCX Hybrid atau PCX EHEV terbaru 2023. Sekarang kita bahas ke sektor mesin. Nah, jadi di sektor mesin antara PCX pada umumnya dan PCX Hybrid itu tidak ada perbedaan, kawan-kawan. Jadi secara umum untuk bagian mesinnya sama, menggunakan mesin injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc, bertipe SOHC, pendinginnya cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter. Powernya juga sama-sama di 16 PS, kawan-kawan. Jadi yang membuat mahal memang bukan dari mesinnya, tapi karena ada tambahan baterai dan ada beberapa tambahan fitur yang lainnya. Nah, perbedaannya jika kita bandingkan dengan PCX pada umumnya, yaitu di bagian warna cover CVT-nya. Jika di PCX ABS menggunakan warna silver glossy, silvernya itu menyala, sedangkan di PCX Hybrid dia menggunakan warna abu-abu glossy. Jadi dia seperti silver namun warnanya lebih gelap, kawan-kawan. Jadi memang sedikit berbeda antara hybrid dengan PCX ABS. Kemudian di bagian tengahnya sama, ada cover plastik. Kemudian di bagian cover daripada filter udaranya juga sama, full hitam, terdapat tulisan 160 4 valve dan ada emblem ESP Plus di sini. Kemudian di bagian suspensi tidak ada perbedaan jika kita bandingkan dengan PCX pada umumnya. Sama-sama menggunakan double shock, belum shock tabung dan belum tersedia adjuster, kawan-kawan. Nah, di bagian ban belakangnya di sini menggunakan ukuran 130/70, ringnya 13, kawan-kawan. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya juga sudah disc brake.
Namun seperti di PCX ABS, di PCX Hybrid ini sama. Jadi untuk ABS-nya hanya terdapat di bagian pengereman depan saja, atau bisa dibilang ABS-nya satu channel kawan-kawan. Di bagian disnya non-wave, kemudian kalipernya menggunakan isin satu piston. Jadi cara pengereman baik itu PCX ABS dengan PCX Hybrid ini tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian di bagian swing armnya menggunakan warna silver sama. Di bagian tengah juga ada tambahan hager dan ada karet penahan lumpur di bagian tengahnya yang tentunya akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian di bagian cover daripada radiatornya juga sama desainnya, dia melengkung seperti ini di bagian kisi-kisinya. Knalpotnya juga sama, full hitam dengan desain yang naik ke atas. Terdapat cover muffler di sini berbahan plastik kasar ya, warnanya hitam doff. Terdapat beberapa lubang di bagian belakang, depan dan bagian atasnya. Di bagian ujungnya terdapat end cap warna silver, desainnya oval. Kemudian terdapat beberapa lubang di bagian tepinya. Jadi secara tampilan knalpot, kaki-kaki belakang ini sama seperti PCX pada umumnya kawan-kawan. Kemudian di bagian step belakangnya juga sama seperti PCX pada umumnya. Dia menggunakan model klik bahan aluminium dibalut dengan cover plastik di sini di bagian tepi dan bagian dalamnya. Nah, di bagian bodi bawahnya sini seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi di bagian belakang ke bawah hingga ke bagian fairing depannya ini biru. Ini salah satu yang membedakan antara PCX biasa dengan hybrid kawan-kawan. Untuk PCX pada umumnya biasanya full putih, sedangkan hybrid putih dipadukan dengan biru. Kemudian di bagian emblemnya kita akan lihat lebih dekat seperti ini. Jadi dia ada aksen chrome di bagian atas dan bawahnya, tengahnya ada aksen warna biru. Hybrid banget ya. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan sekilas review new PCX 160 EHEV atau biasa kita kenal PCX Hybrid terbaru 2023. Jadi dari pertama kali kemunculan PCX EHEV sampai sekarang warnanya masih sama ya. Hanya tersedia satu pilihan warna yaitu putih glossy dipadukan dengan biru doff kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda PCX 160 EHEV di tahun 2023 ini. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.